Saya coba videonya singkat saja ya, yang penting fokus di kebutuhan panel dan kebutuhan baterai karena ini sepertinya sering sekali ditanyakan ya. Oke, sebelum ke situ kita harus tahu dulu ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Setelah itu baru kita masuk ke perhitungan energi dan daya. Ya, semoga videonya singkat saja karena 10 menit selesai. Oke, yang pertama watt peak. Watt peak ini adalah istilah atau istilah daya ya. Jadi watt peak ini daya. Daya yang daya maksimal yang bisa dihasilkan oleh panel dan misalkan solar panel 100 WP, artinya dia pada kondisi terbaik dia akan menghasilkan 100 watt begitu, 100 watt daya yang dihasilkan. Nah, tentu saja kondisi terbaik, kondisi ideal ini tergantung dari matahari dan beban listrik itu juga berpengaruh ya. Tapi secara umum eh, panel dengan WP tinggi itu lebih luas dan harganya juga lebih mahal ya. Tapi WP ini pada dasarnya adalah daya. Daya. Kemudian watt hour ini adalah energi. Jadi beda ya antara daya dan energi. Energi ini adalah daya kali waktu gitu. Atau sebaliknya daya adalah energi per waktu. Nah, itu yang sering uh, jadi kebingungan ya. Tapi jangan bingung kalau WH ini W itu dari watt hanya adalah hour atau jam. Ya. Jadi kalau satuan energi yang ada ini kan ini joule ya, dimana 1 joule itu adalah 1 watt kali 1 detik. Nah, sehingga 1 WH ini adalah 3600 watt detik atau 1 WH adalah 3600 joule. 1 kWh yang listrik kita bayar ke PLN itu bayarnya adalah kWh, ini adalah 3,6 juta joule. Nah, kemudian ini yang banyak orang awam tidak tahu adalah jam penyinaran efektif. Karena matahari itu tidak selalu bersinar, kadang mendung, kadang juga sinarnya itu datangnya miring, misalkan pagi hari, sehingga kita perlu istilah namanya jam penyinaran efektif, di mana untuk keperluan perhitungan biasanya kita menggunakan JPE antara 3 sampai 4 jam. Ini di Indonesia ya, di negara lain bisa jadi berbeda gitu. Ya, ini kalau pagi kan mataharinya baru keluar, maka energinya sedikit. Nah, ini yang ideal yang merah ini. Ya, ini di luar angkasa, di luar atmosfer ya. Tapi kalau ada mendung, ada awan dan sebagainya, dia akan daya yang dihasilkan oleh panel itu akan naik turun. Ya ideal ada di sini, ideal. Tapi kalau mendung, hujan, mungkin hanya segini. Nah, sehingga praktis kita nggak bisa menghitung, oh kita kan 12 jam sehari. Tidak sesederhana itu, Ferguson. Jadi memang untuk keperluan praktis DPE ini di Indonesia ya 3 sampai 4 jam saja. Gitu. Nah, kemudian ini istilah baterai. Istilah baterai adalah depth of discharge. Ini penting untuk keawetan baterai. Jadi kalau kita menggunakan DOD yang semakin kecil, maka baterainya lebih awet. Artinya begini, kalau DOD-nya 50%, baterai setelah semalaman kita pakai sampai 5 semalaman kita pakai, dia sisanya tinggal 50%, kemudian baru kita isi lagi. Itu namanya DOD-nya 50%. Nah, kalau DOD-nya kecil, 25% ini, ya baru 75% ini, masih ada sisa 75%, itu baterai sudah kita cas lagi pakai panel, atau sudah siang lagi harusnya begitu. Jadi kalau DOD-nya makin kecil seperti ini, baterainya lebih awet. Artinya karena baterai biasa ya, aki itu aki yang khusus untuk surya itu DOD-nya jangan besar-besar. Apalagi kalau kita pakai aki kendaraan, itu DOD-nya 10% aja, ya, dia semakin apa? Semakin habis baterainya itu semakin cepat rusak. Jadi DOD ini penting untuk menentukan kapasitas baterai nanti. Jadi tidak mungkin kita habiskan semuanya
energi yang ada di dalam baterai itu semalaman itu cepat rusak nanti baterainya. Oke, nah langsung aja ke perhitungan energi. Kita akan mulai dari kebutuhan energi harian. Kenapa kok hitungannya harian? Karena siklusnya surya itu kan satu hari ya, satu hari satu malam. Sehingga dalam satu hari satu malam itu kita harus menghitung berapa kWh atau berapa WH saja ini. Jadi saya pakai contoh WH saja, nggak pakai K. Ya, berapa kWh yang kita butuhkan, ini yang sederhana aja untuk perumahan, lampu sekian watt, setrika sekian, itu hitungan kasar saja. Kalau kita mau berhitung perkiraan. Tapi kalau mau bagus kita ukur dengan kWh meter, dengan istilahnya adalah audit energi. Selama 1 minggu kita habisnya berapa, sehingga kita bisa menghitung dengan tepat berapa kebutuhan energinya. Lalu contoh ini kita membutuhkan 3,16 kWh dalam satu hari. Nah, sehingga dari sini nanti kita akan bisa mendapatkan panel. Ya. Daya panel ini adalah energi harian tadi dibagi dengan CPE. Ya. Nah, kalau CPE-nya kita hitung 4 jam, ya kita perkiraan CPE-nya adalah 4 jam, maka kita akan membutuhkan ini 3,16 dibagi 4, kurang lebih adalah 800 WP. Nah, kalau kita pesimis ya, hitungannya pesimis, CPE-nya hanya 3 jam saja misalkan, maka daya panel yang dibutuhkan adalah 1050 WP. Ya. Oh ya, saya tidak akan menyampaikan perhitungan investasi uangnya berapa ya, karena harganya fluktuatif dan saya juga nggak hafal begitu. Nah, oke, jadi sudah jelas kita butuh panel berapa WP. Nah, ini yang lebih juga penting adalah kalau kita pakai sistem off grid, kita butuh baterai. Nah, kembali lagi asalnya dari energi harian. Nah, energi harian dibagi DOD akan ketemu energi baterai yang kita butuhkan. Misalkan tadi energi hariannya 3160 WH, 3,16 kWh, dan kita pakai sistem baterai 12 volt. Nah, kalau kita menggunakan DOD 50%, maka kita butuh baterai total daya baterainya adalah 6320 watt jam. Dan kapasitasnya ini 6320 dibagi 12, sehingga butuh baterai 527 Ah, atau kalau beli baterai yang 100 Ah butuh 6 gitu. Nah, sedangkan kalau kita ada uang lebih, yaitu pakai DOD-nya yang kecil aja, 3,33 ya. Maka kita butuh energi baterainya 9480 WH, sehingga kebutuhan kapasitas baterainya adalah 790 Ah kalau baterainya 12 volt. Kalau baterainya 24 volt ya tinggal dibagi 2 ya, gitu ya. Jadi ini rumusnya gitu. Untuk piranti lain, solar charge controller ya disesuaikan dengan tegangan baterai dan juga arus input panel yang direncanakan. Tuh, kalau panelnya di paralel pasti arusnya betul gede, tapi kalau panelnya di seri berarti tegangannya yang besar, arusnya kecil. Itu yang harus menyesuaikan ke SCC-nya, karena SCC-nya nanti ada speknya gitu ya. Inverter juga demikian. Kabel, ya tentu saja kabel menyesuaikan arus maksimal. Jadi kalau di paralel itu kerugiannya adalah arusnya gede, nanti rugi daya di kabel itu juga gede. Nah, ini yang kadang-kadang lupa adalah bagaimana kita memasang panel. Sebisa mungkin panel ini posisinya tinggi, kalau di atas atap tidak kena bayangan temboknya tetangga gitu, atau mungkin ada bayangan pohon dan sebagainya. Yang jelas panel ini sebisa mungkin semaksimal mungkin mendapatkan matahari dari pagi hingga sore ya. Mungkin begitu aja video singkat ini, semoga bisa membantu untuk menghitung kebutuhan panel dan kebutuhan baterai untuk PLTS Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.